Bab 1562, yang beriman padaku akan hidup kekal. Pemilik pena Tao tiba-tiba menoleh menatap Dewa Iblis di sampingnya, yang menyambutnya adalah sebuah tinju besar yang memancarkan energi iblis mengerikan. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah Dewa Iblis yang berdiri di sampingnya. Pemilik pena Tao terkejut. Dia tidak menyangka Dewa Iblis akan tiba-tiba berbalik melawannya. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada waktu untuk berpikir, sebab tinju Dewa Iblis sudah menghantamnya dengan keras, jadi dia terpaksa menyerah untuk membuka segel itu. Dia menunjuk dengan satu jari, dan segel Dao Agung pun muncul. Bang! Saat segel Dao hancur, pukulan Dewa Iblis itu mendorong pemilik pena Tao mundur hampir 1000 kaki. Setelah berhenti, pemilik pena Tao tampak sedikit tidak senang. Dia menatap Dewa Iblis itu. Kenapa? Di kejauhan, Dewa Hao juga melihat ke arah Dewa Iblis. Dia tidak menyangka Dewa Iblis akan tiba-tiba berbalik melawannya. Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Pemilik pena Tao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Pemilik pena Tao, ketika aku bertanya apakah kamu bisa membunuh Tuan Muda Ye ini, kamu berkata tidak bisa. Dengan kata lain, jika kamu menang, kamu tidak bisa membunuh Tuan Muda Ye ini. Ini membuktikan kekuatan orang di belakangnya pasti lebih tinggi darimu. Jika memang begitu, mengapa aku tidak memilih seseorang dengan masa depan yang lebih baik?" Mendengar perkataan Dewa Iblis, pemilik pena Tao tiba-tiba tertawa. "Bagus, bagus, bagus, sangat bagus." Dia tidak menyangka sepatah kata yang diucapkannya akan menyebabkan Dewa Iblis ini berbalik melawannya. Tampaknya orang tidak bisa jujur. Orang jujur akan rugi. Dewa Hao tiba-tiba bertanya, "Apa ini yang kamu putuskan?" Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Itu keputusanku. Sejujurnya, aku lelah menjadi pion orang lain. Tentu saja, orang-orang sepertimu dan aku harus menjadi pion karena kita percaya pada tekad dewa. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Tapi kali ini, bahkan jika aku harus menjadi pion, aku harus memilih pemain catur yang baik." Dewa Hao mengangguk, "Baik." Dewa Iblis tertawa dan perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, aura iblis yang mengerikan terpancar darinya. Dewa Iblis. Dia berada di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata, dan dia mempraktikkan cara ajaib. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Dewa Hao sama sekali, tetapi pada saat ini, segel di tubuhnya belum terangkat. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Dia diam-diam melafalkan mantra yang diajarkan oleh Zoxi, dan tak lama kemudian, segel pada Dewa Iblis mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, mata Dewa Hao langsung menyipit. Sander Ye tiba-tiba mengangkat segel dewa, dan suaranya memancar bagaikan guntur, "Aku telah menjadi penguasa segel ini. Aku mewakili para dewa. Siapapun yang percaya padaku akan hidup selamanya." Saat ini, segel dewa. Zoxi juga bingung. Dia buru-buru berkata, "Saudaraku, benda ini tidak memiliki fungsi ini. Jangan menyombongkan diri." Setelah mengatakan ini, dia langsung berhenti. Baru saat itulah dia menyadari orang ini sedang mencoba menipu. Di bawah penerangan segel dewa, Sander Ye bagaikan dewa. Semua orang di lapangan tercengang. Hidup abadi. Mereka tidak lemah dan memiliki umur panjang, tapi itu bukan keabadian, umur mereka terbatas. Dan sekarang orang ini berkata jika kamu percaya padanya, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Apa-apaan? Apakah segel dewa ini memiliki fungsi seperti itu? Pada saat ini, pemilik pena Tao itu tiba-tiba datang dan berkata, "Sander Ye, kamu hanya membual." Sander Ye menatap pemilik pena Tao. Dia tertawa saking marahnya pada Sander Ye, "Hidup abadi. Apakah benda ini bisa memberi orang hidup abadi? Apakah benda itu memberitahukan padamu?"
Sander Ye dengan marah menunjuk ke arah pemilik pena Tao. Lancangnya kamu orang sesat, mempertanyakan dewa. Pemilik pena Tao. Di lapangan, para dewa semua memandang pemilik pena Tao. Apa yang mereka yakini adalah tekad dewa. Sang pemilik pena Tao tertawa marah dan berkata, Sander Ye, jangan berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Aku lebih tahu latar belakangmu dari istrimu. Sander Ye mengabaikan pemilik pena Tao. Dia melihat ke sekeliling pada para dewa yang bersembunyi dalam kegelapan dan berkata, semuanya, bahkan jika kalian mempertaruhkan nyawa kalian, bisakah kalian benar-benar mendapatkan segel dewa ini? Para dewa terdiam. Pemilik pena Tao mengerutkan kening. Sander Ye berkata lagi, kalian telah disegel untuk segel dewa ini sejak lama. Bukankah harga ini cukup tinggi? Mal, bahkan jika kalian menang, tetapi hanya ada satu segel, bagaimana cara membaginya? Apakah ingin bertarung lagi? Bahkan jika bertarung, bisakah kalian mengalahkan pemilik pena Tao dan Dewa Hao? Terjadi keheningan menantikan di mana-mana. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, Sander Ye, jangan membingungkan orang dengan kebohonganmu di sini, kamu. Sander Ye mengabaikan pemilik pena Tao. Dia menoleh ke arah Dewa Hao dan berkata, Dewa Hao, kali ini adalah pertikaian dao antara aku dan pemilik pena Tao. Aku tidak punya dendam padamu dan aku tidak ingin menjadikanmu musuh. Apakah kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertikaian kami? Dewa Hao menyipitkan matanya sedikit. Sander Ye menoleh dan menatap para dewa. Kalian semua, aku tidak punya dendam pada kalian. Aku bahkan menjalin hubungan baik dengan beberapa dewa di sepanjang jalan. Masalah hari ini adalah antara aku dan pemilik pena Tao. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Selama kalian berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah antara aku dan dia, aku dapat segera menggunakan segel ini untuk membantu kalian membuka segel dan membiarkan kalian bebas. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, aku juga ingin berbagi segel ini dengan kalian semua. Berbagi segel ini. Mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang di lapangan tercengang. Pemilik pena Tao juga berdiri di sana dengan bingung, dan segera wajahnya menjadi suram. Sander Ye mengangkat segel dewa. Segel ini adalah senjata Sen nomor 1 di sini. Maaf, jika ada orang di wilayah kita yang mendapatkannya sendirian, itu hanya akan menjadi bencana, karena mereka pasti akan diburu. Tidak hanya itu, segel ini memiliki karma yang besar. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat menikmati segel ini sendirian. Dalam hal ini, mengapa kita tidak berbagi? Pada saat ini, dewa dalam kegelapan tiba-tiba bertanya, cara berbaginya. Semua dewa memandang Sander Ye, dan Sander Ye berkata, segel ini berisi tekad dewa. Selain itu, ada hukum dan kekuatan yang tidak kita ketahui. Mari kita pelajari bersama dan bagikan hasil penelitian kita. Tentu saja, demi keadilan, setiap orang akan menguasai segel ini selama 100 tahun. Aku akan menguasainya selama 100 tahun terlebih dahulu, dan kemudian, berdasarkan kekuatan, siapapun yang memiliki kekuatan terkuat akan menjadi orang kedua yang menguasainya selama 100 tahun. Bagaimana menurut kalian? Semua orang di lapangan terdiam. Ada lebih dari 20 dewa di lapangan. Dengan kata lain, orang terakhir hanya perlu menunggu selama 2000 tahun untuk menguasai segel ini. 2000 tahun tidak diragukan lagi merupakan angka yang menakutkan bagi orang biasa, tetapi bagi para kultivator seperti mereka, 2000 tahun mungkin hanyalah masa pengasingan. Tidak diragukan lagi, semua dewa di sekitar sangat tergoda oleh usulan Sander Ye. Pada saat itu, seorang dewa tiba-tiba bertanya, harus bagaimana kami bisa percayaimu? Sander Ye tersenyum dan berkata, begini saja, aku tidak akan menyimpan segelnya untuk saat ini. Aku akan membiarkan orang lain menyimpannya selama 100 tahun. Sewaktu dia bicara, pikirannya bergerak, dan segel suci melayang tepat di depan Dewa Iblis.
Dewa Iblis itu tertegun. Karena dia tidak pernah menyangka Sander Ye akan memberinya segel ini. Bukan hanya dia, tetapi semua dewa di lapangan tidak menduga hal ini. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam segel dewa, Zoxi tiba-tiba merasa sedikit emosional. Pria muda ini sangat kuat. Rencana jahat pemuda ini sungguh menakutkan. Hanya dia yang tahu jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari Zoxi, itu akan aras bahkan jika pihak lain memperoleh segel dewa. Roh segel dewa telah hilang, dan sekarang Zoxi setara dengan roh segel dewa. Oleh karena itu hanya dengan memperoleh pengakuan Zoxi seseorang dapat menguasai segel dewa. Pemuda ini melakukan hal ini. Di satu sisi, dia secara alami mempercayai Dewa Iblis, tetapi di sisi lain, dia tidak sepenuhnya percaya kepada Dewa Iblis. Tentu saja, begitulah seharusnya. Jangan pernah percaya 100% kepada orang, karena ketika dihadapkan dengan kepentingan yang sangat besar, seringkali belum lagi orang luar, bahkan saudara terdekat sekalipun bisa saja mengkhianati kita. Oleh karena itu, harus memiliki rencana cadangan. Saat Sander Ye memberikan segel dewa kepada Dewa Iblis, semua dewa di tempat kejadian, setelah terkejut pun jadi percaya pada Sander Ye. Pria muda ini tidak membodohi mereka. Pemuda ini benar-benar bersedia berbagai segel dewa. Jika pihak lain bersedia berbagi segel dewa, mengapa mereka harus bertarung dengan dia? Seperti yang dikatakan pemuda itu, tidak ada dendam di antara semuanya. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Lagi pula, meskipun kamu mempertaruhkan nyawa kamu mungkin tidak dapat memperoleh benda ilahi itu. Pada saat ini, seorang dewa tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, aku ingin berteman dengan kamu." "Aku juga." "Saya pun." Tak lama kemudian, semua dewa dalam kegelapan mengungkapkan pendapat mereka. Hanya Dewa Hao yang tersisa. Sander Ye tidak ragu sama sekali, dia menatap Dewa Iblis dan berkata, "Senior, tolong pinjamkan padaku sebentar." Pada saat itu, Dewa Iblis itu pun sadar tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengembalikan segel dewa sang benda ilahi kepada Sander Fe. Suasana hatinya saat ini rumit. Alasan mengapa dia memilih Sander Ye adalah karena dia ingin memilih orang yang tampaknya lebih berkuasa, tetapi dia tidak menyangka Sander Ye, yang hanya dia temui satu kali, akan sangat mempercayainya. Itu adalah benda ilahi yang tertinggil. Berikan saja padanya. Visi ini, kepercayaan ini. Dewa Iblis tertawa, dia menjadi lebih yakin dia tidak memilih orang yang salah. Sander Ye mengambil alih segel dewa, dan kemudian langsung mengangkat segel semua dewa di lapangan. Setelah semua segel para dewa hancur, napas mereka pun dipulihkan. Sander Ye menoleh dan menatap Dewa Hao, tapi segel Dewa Hao tidak disentuh. Dewa Hao terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Pendapatku, seseorang harus memiliki awal dan akhir. Aku tetap memilih pemilik pena Tao." Para dewa semuanya agak bingung. Pemilik pena Tao sedikit terkejut. Sander Ye mengangguk, "Aku menghormati keputusanmu." Sambil berkata demikian, dia memandang pemilik pena Tao. "Pemilik pena Tao, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, jika kamu menyerah, aku bisa meninggalkan kamu dengan tubuh." Pagoda kecil bersambung.